kami tuh selalu berdoa pada hari Selasa. Hari Selasa kita berkumpul, kemudian kita adain kebaktian bersama. Sebagai orang yang waktu itu kita masih kritis ya, orang muda. Jangan berhenti di situ. Kalau kita kasih suatu jawaban tidak, kita pikirin lagi. Hai, gue Green. Dan gue Vera. Welcome to JYP Japa Youth Podcast. Ver, kita sudah di penghujung tahun. Ya betul, nggak kerasa ya Green? Nggak kerasa ya, udah berapa episode kita udah banyak banget ya Kak kayaknya ya. Kita udah banyak undang narasumber dari segala umur, dari segala usia dan pengalaman. Dan kita udah banyak banget dengerin cerita-cerita mereka yang sudah pasti seru, asik, dan terinspirasi ya. Iya betul Kak. Nih hari ini kita narasumbernya siapa nih Kak? Nah, narasumber kita ini juga nggak kalah spesialnya Green dan nggak kalah seru juga nih ceritanya. Kita kenalin yuk. Halo Karina. Hai Kak. Hai. Apa kabar Karina? Hai Green sama Vera. Baik, sehat. Kalian gimana? Sehat Kak, sehat juga. Tuhan ya. Dengar Karina ini nih Kak, lagi hamil, tinggal menunggu hari. Ya sih, ini bentar lagi kali ya 3 bulan lagi sih. Aku masih bisa lah, masih bisa aktif. Semoga sehat-sehat ya Kak ya, sehat-sehat terus sampai nanti bayi dan Karinanya sehat. Amin. Green, gimana? Green, gimana kalau Karina kenalan dulu nih sama viewers? Kan kalau kata viewers nggak kenal maka nggak subscribe katanya. Bener banget ya. Boleh Kak. Nama panjang Kak? Nama panjang sama apa ya Kak Vera? Nama satu, sudah punya anak berapa Kak? Oke, baik, terima kasih loh Vera sama Grit sudah undang aku untuk ikutan podcast orang muda. Kenalan dulu ya. Nama saya Sinta Rina Limbong. Kalau di kampus dulu dipanggil Sinta karena di kelas itu ada yang namanya Rina gitu ya. Tapi kalau sehari-hari dipanggilnya Kak Rina gitu. Kemudian aku sudah menikah dengan seorang pria gitu ya. Namanya Chandra Girsa. Anakku ada 2. Satu cewek umur mau 10 tahun. Terus yang kedua umur mau 8 tahun. Jadi tinggalnya di Bekasi. Tuh, catat Bekasi. Berarti sekarang ketiga nih, mau bentar lagi mau doain ya, sehat-sehat ya. Iya Kak, doakan Kak sehat semuanya nih Kak. Karina nih luar biasa loh Kak Fer. Apa itu luar biasanya? Karina kan di gereja kita kan sebagai pemimpin sekolah sahabat anak-anak ya Kak Karina ya. Ya betul, anak-anak. Kalau ini terus Karina tuh setahu aku Karina juga jago edit video nih kan, apalagi kita sekarang lagi kebaktian online nih. Oh berarti Karina tuh jago edit video. Yang ngedit video nyanyi anak-anak Karina? Ya kan Kak? Gak semua sih, tapi sebagian. Gak semua tapi sebagian. Tapi kalau video anak-anak ya kebanyakan aku sih yang edit. Tapi dibantu sama tim lain juga ada. Terus Karina ini kreatif banget Kak Fer. Banyak idenya. Makanya kan kalau misalnya kita acara sahabat anak-anak tuh kayak seperti sebelumnya tuh KKR anak-anak dengan Karina dan timnya dengan kakak-kakak yang lain itu bagus banget deh, keren banget deh acaranya kan kalau kita lihat itu. Ya, seru-seru semua. Iya, anak-anaknya juga KKR anak-anak juga aku kaget. Pinter-pinter semua, hebat-hebat semua. Anak-anaknya yang hebat tuh, anak-anaknya. Iya keren tuh anak-anaknya. Sekarang mah anak-anak udah aktif banget Green. Nggak malu-malu lagi. Gak kayak zaman kita ya kayak malu-malu. Iya kalau zaman kita mah, ayo maju. Nanti nangis, Ma. Kalau sekarang mah, anak-anak siapa yang mau baca ayat Alkitab? Aku. Malah nawarin diri ya. Iya. Dengar ini, semuanya yang manggil nama. Wah, aku bilang hebat banget ya. Luar biasa banget. Nih Kak, kan Karina nih sekarang aktif nih. Sama kayak Kak Vera mau nanya, ini Karina dari dulu, apakah dari muda nih aktifnya, atau setelah nikah, atau baru-baru ini, atau gimana nih Kak, aktif-aktif di kegiatan gereja? Oh ya, kalau aktif itu sebenarnya sama seperti tanaman ya. Kalau tanaman itu kan dari kecil,
Jadi dia tumbuh semakin besar dan berbuah. Kalau kita nih dari kecil sudah melakukan pelayanan, besarnya akan lebih besar dan berbuah. Itu yang saya tanamkan. Jadi kakak tuh dari SMP sudah mulai namanya ngajar-ngajar, walaupun misalkan ngajar yang anak-anak yang kinder ya, karena kinder ada guru dewasanya, terus saya ikut cuma untuk mendampingi gitu ya, ngajarin lagu atau apa. Sampai SMA aktif di pramuka kalau di sekolah ya. Kemudian kalau disuruh bawa acara apa aja, oke gitu. Upacara, suruh bawa misalkan bacain UUD, oke gitu. Kemudian disuruh nyanyi, oke. Dan sampai kuliah pun, kebetulan kan kakak kuliahnya di luar tuh. Jadi waktu untuk di gereja itu waktunya banyak banget spare-nya. Beda mungkin dengan yang kuliah yang di Universitas Advent ya. Kalau di sana kan pasti pelayanannya internal. Kalau saya ketika kuliah, pelayanannya internal sama eksternal. Jadi keluar juga ikut. Jadi dari SMP, SMA, Pathfinder, Adventurer, terus Master Guide, kemudian PA, Ikatan Mahasiswa Advent Bandung, kemudian PAG Bandung Raya, waktu itu kan saya di Bandung, kemudian ikut juga yang Master Guide Club, itu ikut semua. Sampai sudah menikah pun, hamil anak pertama, saya dipilih lagi tuh waktu jadi ketua PA loh. Saya juga bingung nih, waktu di Balikpapan, baru sampai di Jakarta, Pondok Gede dan Jakarta Sampurna. Aktif terus lah. Banyak banget, Kak. Iya, harus begitu kan. Kalian juga sibuk banget nih kayaknya. Jadi udah dari kecil ya Kak ya, kalau misalnya diminta apa, Karina langsung selalu siap. Iya, harus. Apapun. Jadi apapun. Oh, kakak nggak takut gitu kalau seandainya nggak bisa? Pasti dong ada skill-skill yang mungkin ragu untuk dilakukan. Pasti. Waktu masih kayak SMA aja disuruh cerita ya, deg-degan gitu, tangan dingin. Waktu disuruh cerita mission waktu SMA, konduktor di gereja itu tangan dingin gitu. Tapi segala sesuatu kalau udah dijalanin, kita istilah sudah terjerumus ke dalam, lanjut terus. Udah terlanjur basah, jangan takut. Berarti Karina ini percaya dirinya tinggi, Green? Iya, bagus itu. Tinggi dan kemauan pelayanannya juga tinggi, Kak Fer. Iya. Tinggi, tapi kemauan pelayanannya nggak tinggi. Iya, berarti nggak menutup kemungkinan ya buat kita nih anak-anak muda, kalau memang merasa nggak ada bakat atau belum tahu nih skillnya apaan, maju aja terus. Betul, ya kan? Iya, betul. Iya. Benar. Bakat itu nggak akan langsung muncul tiba-tiba. Itu tuh dipupuk. Dulu juga kakak baca itu UUD waktu SD ya, gini-gini loh, gemetar loh, sampai gini. Terus kalau baca misalkan cerita mission itu ngomongnya sudah bergetar, kita pun sambil bergetar itu pegang bukunya, bayangin aja. Tapi udah terbiasa jadinya. Iya, betul sih Kak. Gimana cara kita tahu bakat kita apa, kita bisanya apa, kalau kita mencoba sama sekali kan? Benar sekali, benar. Betul. Nih, Karina tadi kan bilang kuliahnya bukan di Advent, berarti dari SD sampai SMA di Advent ya Kak? Di Advent. Nah, nih aku penasaran nih, waktu pengalamannya kuliahnya waktu bukan di Advent, itu gimana Kak? Ada kendala-kendala nggak? Apalagi kan setahu aku ya, zaman dulu tuh sekolah-sekolah yang bukan Advent kan masih dikit tuh yang liburnya hari Sabtu. Kuliahnya Karina gimana kampusnya? Kebetulan aku nih waktu SMA setelah lulus ikut namanya UMPTN ya. Kalau zaman dulu ya, zaman baheula, kebetulan dari Bandung kan, ikut UMPTN, tidak lulus tuh karena kita tidak dibekali dengan, mungkin kalau bimbel akan dikasih tahu ya, grade-nya itu cari yang tinggi, agak rendah, baru yang rendah. Karena kakak waktu itu ambil IPC, IPA campuran ya. IPA ilmu pengetahuan campuran. Jadi ada 3 pilihan. Tapi saat itu aku tidak lulus. Dan dengan kondisi ekonomi orang tua yang pas-pasan, jadi tidak bisa untuk menyekolahkan di sekolah Universitas Advent yang lumayan lah kita tahu ya biayanya. Akhirnya aku tuh nganggur 1 tahun. 1 tahun itu aku jual buku, kemudian aku kursus di SSC College di Bandung ya, Sungai Sugema College di situ.
kemudian ya sambil belajar-belajar deh gitu, dan pelayanan ya di gereja. Baru lanjut di tahun selanjutnya ikut lagi nih, namanya kalau zaman sekarang nggak tahu ya Pak, kalau kemarin itu UPTN ubah jadi SPMB dan lulus gitu. Tapi ketika lulus itu sebenarnya saya juga aduh, benar nggak ya, ambil nggak ya, karena saya itu dulu pengennya di Universitas Advent, karena teman-teman saya itu semuanya kuliah di UNAI gitu. Tapi karena kondisi orang tua, oke deh, ambil. Tapi semangat untuk kuliah itu memang karena jauh ya di Unpad sama dengan Angel ya. Di Unpad Jatinangor, setiap hari saya itu harus naik bus 2 jam ke kampus setiap hari. Nggak ngekos Kak dekat kampus? Ya. Nggak dibolehin sama mama saya. Mama saya itu orangnya agak apa ya, jadi saya tuh tidak diperbolehkan karena takut dengan pergaulan di luar. Jadi saya harus pulang pergi setiap hari. Jadi kadang naik bus antar kota, kemudian kadang naik bus Unpad, seperti itu, dan pakai kartu, dulu ada karcisnya. Nah, ketika sudah menjalani kuliah, banyak banget deh, ini cobaan-cobaan hari Sabat itu banyak sekali. Hampir setiap semester saya dapat jadwal-jadwal hari Sabat. Tapi karena sudah dibekali di sekolah Advent dari kecil hari Sabat, saya sudah punya prinsip, apapun yang terjadi, hari Sabat adalah hari Sabat, tidak boleh dilanggar. Jadi ketika saya di sana, kebetulan waktu itu kakak jadi vegetarian juga ya, sempat ya. Jadi tapi masih makan yang namanya telur, masih kue-kue masih, tapi daging sama ikan udah stop. Di situ saya juga jadi ngasih tahu juga sama teman-teman Advent itu seperti apa. Kemudian kenapa sih Sabtu nggak boleh kuliah, saya jelaskan gitu ya. Tapi puji Tuhan, walaupun ada jadwal-jadwal hari Sabat, saya langsung datangin dosennya untuk bicara saya tidak bisa ikut kuliahnya, lalu diganti hari, diganti dosen. Semuanya itu ada aja loh jawaban Tuhan. Jadi dimudahkan. Bahkan ketika saya mengikuti ospek itu sudah diwanti-wanti sama kakaknya, dia bilang, kalau kamu tidak ikut ospek pada hari Sabtu ini, kamu tidak akan lulus dan akan mengulang lagi tahun depan. Padahal ospeknya, saya kebetulan kan jurusan agrobisnis ya, pertanian, sosial ekonomi pertanian. Jadi kalau sosial ekonomi pertanian itu, mereka itu keras banget ospeknya. Kita tuh sampai yang merayap-rayap di tanah, gitu tuh sudah ada juga panjat-panjat, terus pakai rok panjang, bayangin rok panjang yang nggak, belahnya itu nggak boleh lebih dari berapa senti, disuruh lari pakai baju seperti itu. Itu buat apa sih Kak? Ospek gitu. Ospek Unpad tuh parah dulu tuh. Parah. Jadi agak kalau mungkin yang nggak kuat mungkin ya, udah deh cuma sekali doang, nginep di mana ikut aja. Kalau saya nggak, Jumat begitu jam 3 saya pulang, bodoh amat gitu. Saya pokoknya tidak mau melanggar hari Sabat. Saya pulang, tiba-tiba nama saya lulus gitu, ada. Bahkan teman saya yang ikut untuk acara ospek itu hari Sabtu, itu malah namanya lulus bersyarat, harus memberikan buku 3 ke kampus. Saya lulus tanpa syarat gitu. Saya itu puji Tuhan banget gitu ya. Banyak banyak banget. Dan selain itu saya dibantu ya sama penguatannya sama Ikatan Mahasiswa Advent Bandung. Saya join di sana waktu itu. Kayak luar biasa deh penyertaan Tuhan. Mungkin waktu ospek kakak itu ini kali anggota teladan kali, peserta teladan waktu ospek. Enggak juga. Kebanyakan di sana justru yang aktif sama kakak-kakak senior itu yang ngekos di sana. Mereka tuh lebih keep in touch lah sama senior. Kalau saya kan enggak. Gitu. Jadi selama kakak kuliah itu 4 tahun ya, 4 tahun kuliah, pulang pergi tuh Kak 2 jam. Berarti di jalan aja 4 jam ya, minimal ya. Pergi. Akhirnya setelah ada waktu itu Damri akhirnya ada tol ya. Ya memotong sekitar 1,5 jam lah terpotong. Lumayan ya. Udah kayak berangkat dari Jakarta ke Bandung. Iya udah nyampe tuh. Banget sampai yang di bus ngences tidur, kepanasan semua deh udah dialami. Apalagi waktu tahun-tahun kakak kuliah. Tahun berapa Kak kuliah Kak? Aku masuknya itu kan lulus SMA sama dengan Roni ya 2000. Kemudian masuk kuliahnya 2001.
2001, iya, zaman-zaman 2001 udah nggak, ya, 2001. Udah nggak senyaman udah lama sekarang. Ya, udah tua. Nggak lah Kak, masih Nggak muda lah. lah. Sama kok, kita sama-sama tahun 2000-an. Yoi. Masih kepala dua ya. Masih sama. Terus nih Kak, kan Kak Rina kan di kuliahnya bukan non-Advent. Itu pergaulannya gimana Kak? Oh, iya. Di sana ada yang orang Advent juga atau enggak? Atau cuma Kak Rina? Oh ya, saya selalu tidak menutup kemungkinan ya. Saya tuh bergaulnya bukan bebas ya, tapi bergaul luas. Jadi saya tidak beda-bedakan agama Muslim, agama Kristen yang lain. Saya malah sahabat saya sana orang HKBP, teman saya ya. Kemudian ada juga yang Muslim juga ada sampai sekarang masih akrab gitu ya. Sudah ibu-ibu masih hubungan baik gitu. Ya banyak sih yang mereka tanyakan, kadang yang mereka tanyakan kenapa tidak makan anjing, babi seperti Kristen yang lain, ditanyakan. Bahkan waktu itu kalau yang Kristen-Kristen yang teman-teman, kalau kita makan, mereka kadang ketawain aku gitu ya. Bingungnya makan dengan si Sinta, katanya. Kenapa? Kita sudah makan di warung Padang, makan daging, dia carinya nasi sama sayur. Lu mah nggak keren banget, kayak orang susah, katanya. Terus mereka pokoknya, tapi karena udah kenal, jadi ya gimana, mereka terima. Jadi sudah tahu. Kalau di waktu di kantor juga pas kerja, kalau si Sinta ikut, langsung dia cari. Si Sinta nggak bisa babi, yuk cari. Kan biasanya mereka nasi campur tuh, cari yuk makanan lain. Ini. Kalau ada udang, atau nggak boleh ini kamu, ini nggak boleh, ini ada udangnya. Justru mereka ngasih tahu gitu. Iya. Karena udah pergaulannya memang udah akrab banget ya, jadi mereka juga menghargai kakak ya. Betul. Terus ini enggak Kak, kalau zaman sekarang tuh kan ada tuh namanya, udah aku lupa namanya apa Kak Fer, perkumpulan mahasiswa-mahasiswi Advent yang tidak kuliah di kampus Advent. Zaman dulu ada nggak Kak? Zamannya Karina nih. Kalau zaman aku waktu itu aku inget kayaknya nggak ada deh waktu aku kuliah dulu. Jadi ada. Aku aja ada, masa Green nggak ada. Mungkin Green ada sih, ada tapi tidak sampai gitu kabarnya, atau tidak direkrut. Kalau kita dulu Ikatan Mahasiswa Advent Bandung itu mereka mengadakan kayak ke sekolah-sekolah Advent, mereka membuat promosi. Jadi mereka mengadakan TO, tryout gratis dari Ikatan Mahasiswa Advent ini ya. Jadi mereka membuat soal-soal sendiri, kemudian nanti anak-anak SMA itu mereka nilai sendiri, kira-kira masuknya jurusan apa, mereka kasih saran. Jadi waktu itu saya pun ikut, tahun 2001, saya ikut namanya itu OPIMAP, orientasi pengenalan mahasiswa Advent ya, mahasiswa Advent yang kuliah di luar. Jadi saya ikutan di sana, kemudian kebetulan abang saya juga sudah di sana kan, Bang Edi Limbong, dia juga kan ikutan tuh di Ikatan Mahasiswa Advent. Jadi saya ikut di sana. Di sana tuh kita sama-sama berjuang karena beda banget ya dengan situasi saat ini. Saat ini tuh hari Sabat itu udah pokoknya bebas lah gitu. Nggak ada terbentur hari Sabat. Kalaupun ada ya 1-2 kali ya kampus. Selebihnya sudah membebaskan hari Sabtu itu libur. Kalau kita dulu tuh, waduh, semuanya itu ada yang kuliah di ITB, tetap masalah itu hari Sabat. Ada yang tetap di MAP ini, mereka yang bagusnya mereka tetap gitu, nggak mau kuliah pada hari Sabat. Dan kami itu selalu berdoa pada hari Selasa. Hari Selasa kita berkumpul, kemudian kita adain kebaktian bersama, kemudian kita saling mendoakan. Kalau misalkan ada kesulitan tentang bagaimana bicara sama dosennya misalkan killer gitu atau apa, mereka bantu buatkan surat atau bahkan datang ke kampus yang senior kami itu untuk datang membantu bicara sama dosennya. Namanya anak mahasiswa masih baru kan, takut-takut ngomong. Nah, mereka mau bantu. Jadi hal-hal yang seperti itu sangat membantu kita untuk menjalani ketika kendala Sabat itu ada. Sampai sekarang Ikatan Mahasiswa Advent masih ada kok. Tapi Ikatan Mahasiswa Advent. Jakarta nggak tahu namanya apa. Dulu iya, sekarang masih ada Aldo tuh. Aldo aktif kok. Aldo juga ikut. Aldo, Patrick. Iya. Dan jangan takut. Ya, dan jangan takut kalau misalkan sudah masuk ke sana harus aktif juga. Jangan cuma masuk jadi member, anggota.
Kakak waktu itu di situ aktif juga, pernah juga jadi ketua OPIMAP, pernah juga jadi ketua IMAP-nya. Harus semuanya dicicip-cicipin tuh, biar nanti pas udah tua nggak nyesel. Ini gue udah coba, ini udah gue coba. Tapi kalau belum coba dari muda, udah deh jadi ibu rumah tangga aja. Jadi rumah tangga. Iya Kak, cicipin semua pengalaman. Kalau ada kesempatan ajar. Jadi ada ceritanya ya Kak ya. Waktu muda begini, waktu muda begini begitu. Jadi ini ya kayak perkumpulannya itu saling membantu juga ya kalau misalnya ada pergumulan mengenai kuliah-kuliah. Ada ini juga nggak Kak, pelayanan mungkin kayak sahabat ini kita pelayanan ke gereja ini ya? Oh iya. Itu ada nggak? Iya, jadi kalau kita itu setiap ketua sama sih seperti kayak ketua PA ya, mereka akan membawa program-program kerjanya dan kita tuh nggak yang seperti langsung ditunjuk dari gereja ya. Nih, ini ya jadi ketua PS ini. Kalau kita itu seperti apa ya, adu debat itu ada. Jadi setiap kandidat yang mau jadi ketua itu mereka akan membuat sebuah proposal, lalu proposalnya itu akan diserahkan kepada ada tim suksesnya, kemudian ada panitianya lah, panitia pemilihannya sudah ada. Jadi kita akan membuat promosi atau presentasi di depan seluruh ikatan mahasiswa Advent itu mahasiswa kita presentasi program kita seperti ini. Ada, jadi kayak kita tuh perlawatan ke gereja-gereja, kita juga melayani di gereja, terus kemudian di PA kita aktif, kita bahkan pernah bikin konser, undang artis, ke Bandung Raya, undang artis, kemudian kita ada panitianya juga kita buat, dan kita pernah juga membantu anak-anak yang kurang mampu seperti mungkin gerakan orang tua asuh ya, ada. Itu kita kerjakan. Jadi bukan hanya sekolah Advent yang kita bantu, kita keluar juga ada. Banyak lah. Tergantung ketuanya. Jadi biarpun nggak kuliah di kampus yang non-Advent, tapi tetap juga mempertahankan pelayanan juga. Terus jadi ada networking juga ya Kak, bisa kenal sama mahasiswa Advent yang lain ya jadinya. Betul. Ada juga tuh pertemuannya. Jadi kalau ada seperti temu mahasiswa Advent se-Indonesia, dulu pernah dibuat di Tawamangun Solo ya, kalau nggak salah di situ. Kita ikut. Jadi kita ketemu mahasiswa-mahasiswa dari Jawa, dari Sumatera, dari mana kita berkumpul. Kemudian di sana kita bikin acara keakraban. Jadi ada teman-teman baru nih yang memiliki pengalaman yang ya hampir sama lah, masalah hari Sabat, kemudian kesaksian-kesaksian kita dengarkan setiap hari Selasa kalau kita kebaktian dari teman-teman kita, itu yang membuat kita lebih kuat gitu. Dia aja bisa kok gua enggak gitu loh. Si Tuhan pasti bantu. Hebat juga nih organisasi. Harus ikut organisasi. Ya, pasti harus ikut organisasi. Tapi hebatnya organisasinya karena bisa saling menguatkan. Iya, jadi masih merangkul yang di non-Advent juga. Apa zaman aku nggak nyampe kali, mungkin karena aku di Cikarang, kamu sendirian, jadi nggak ada kotanya kan? Kan ke Jakarta. Iya, nggak ada promosiin ke Green. Greennya dia fokus meniti karir alias kuliahnya. Nggak ada. Berhubung yang di Advent di tempat aku juga cuma berapa ya, ngampus aku, jadi ya udah. Tahu aku sih waktu itu Jakarta. Kayaknya waktu udah aku mau lulus kayak baru ada aku denger yang Jakarta, cuman itu hanya Jakarta, nggak nyampe ke Cikarang kayaknya. Itu pun dengarnya juga dari orang gereja yang ikut kan, Green? Iya, baru tahu juga dari waktu aku lulus Kak. Baru tahu ada tuh perkumpulan kayak gitu. Kedengeran, udah mulai kedengeran gitu. Setelah lulus lagi ya, sayang banget Green. Tapi nggak kan aman kan? Berarti ini masukan nih buat Ikatan Mahasiswa Advent Jakarta. Berarti mereka mungkin programnya kurang meluas ya. Kalau kami bikin charity klinik ada, membuat KKR gitu kita ada di Jawa. Bahkan kita ada chaplain. Ada chaplainnya di penasehat. Jadi biasanya pendeta itu pendeta Noce Serang itu pernah ada di chaplain kita bertahun-tahun tuh. Mungkin itu ya? Zaman aku ya Kak ya, yang kurang luas. Sekarang sih tahu aku kayak Aldo, Daniel, Peter semua ikutan, aktif mereka di situ tahu aku zaman waktu mereka kuliah itu. Terus sampai sekarang gimana Kak nih pertemanannya? Masih?
Masih sering kontak-kontakan? Masih, karena kan di kampus itu kan, misalnya kayak di Unpad tuh ada beberapa teman. Oh ya, kakak ada tuh satu cerita. Jadi waktu itu ketika ada jadwal untuk wisuda ya, keluar tuh jatuhnya pada hari Sabat. Kalau sekarang kan banyak tuh wisuda nggak hari Sabat ya, hari Minggu, hari libur. Kita tuh pas hari Sabat. Teman-teman sih pada bilang sama orang tua aja, bahkan udah Lanang, kamu itu udah 4 tahun lebih loh pertahanan hari Sabat. Sekali ini aja biar mama tuh bisa bangga loh, kamu tuh lulus gitu ya. Orang tua tuh saya lawan juga. Enggak dong, Ma. Sampai orang juga deg-degan ya, gara-gara hari Sabat. Tapi kata-kata aja yang Karina bilang itu teman-temanku juga gitu. Lu nggak ikutan wisuda, udah capek-capek gini. Sama-sama, betul-betul. Dia bilang, itu aja orang-orang Batak marpestai hari Sabat katanya. Nggak apa-apa kok. Yang penting gereja. Enggak, Ma, enggak. Kalau aku sudah ini bilang enggak. Udah, pokoknya aku nggak mau ikutan. Aku bilang gitu. Tapi kita sebagai orang yang waktu itu kita masih kritis ya, orang muda. Jangan berhenti di situ. Kalau kita kasih suatu jawaban tidak, kita pikirin lagi. Lalu saya pikir juga, orang tua juga kasihan ya, udah 4 tahun dia menguliahkan saya, tapi pas di akhir kok dia nggak bisa ikut, nggak bisa membangga gitu ya, anaknya udah lulus. Akhirnya saya kongkolikong sama teman saya, kebetulan seangkatan itu lulus juga ya di tahun itu. Helen Sagala sama Kak Ellen, dia Unpad juga. Gimana nih, kita wisudanya hari Sabat. Oh ya gimana ya? Gimana kalau kita, akhirnya kita ngobrol, kita pun hari Minggu, waktu itu kita sama-sama ke salon. Jadi kan wisuda itu hari Sabtu. Jadi hari Minggu kita langsung minta tolong kepada penjaga kebetulan di ini ya, Pati Ukur waktu itu, Unpad Pati Ukur kita wisuda. Jangan diturunin dulu dong semua ornamen-ornamen atau hiasan-hiasan wisudawannya. Kami mau wisuda pada hari Minggu gitu. Kakak aja sama teman kakak? Iya, kami bertiga. Jadi kami bertiga, kami pakai baju wisudawan. Itu lucu banget deh ceritanya. Kami pakai baju wisudawan. Kemudian kami ke salon, semua orang tuanya ikut. Dan waktu itu bapak saya ceritanya jadi dekan atau dosennya. Yang untuk jadi tangannya doang. Iya, menggantikan ya. Tangannya doang yang kelihatan. Jadi waktu itu jalan marchingnya gantian. Misalnya ketika aku depan, temanku di belakang. Ketika temanku di depan, aku yang di belakang. Cuma 3 itu aja fotonya. Sama ketika menyematkan gini. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan ya. Sekalipun kita tidak wisuda bareng-bareng ya. Harusnya kita nyanyi ya lagu-lagu wisudawan. Tapi kita tetap merasakan kenikmatan berkat Tuhan. Kita itu dengan mempertahankan hari Sabat ini kita masih bisa ya gitu wisuda. Sedih juga, tapi kita senang juga karena ada teman-teman yang sama dengan kita gitu. Gitu sih. Seru juga ya Kak ya. Ada fotonya. Oh iya. Satunya jadi ada cerita. Yang penting kan wisuda, di talinya pindah. Ijazahnya tetap ada. Iya benar. Biar mau wisuda sendirian, yang penting ijazahnya ada, tetap gelar sarjananya ada ya Kak ya. Benar. Terus kakak kan aktif nih di banyak grup kelompok-kelompok Advent ya. Kakak ketemu suami kakak di situ? Oh enggak. Enggak. Jadi kebetulan namanya ketika muda itu penjajakan ya. Kita tuh ketika kita seorang muda pasti kan istilahnya masih ranum ya. Kemana-mana tebar pesona. Dulu kakak tuh istilahnya Facebook itu aktif banget. Jadi di situ kenalannya. Sedangkan suami kakak ini orangnya pendiam. Facebook, Kak. Kita harus aktif di Facebook kayaknya, Kak. Iya nih. Tapi kalau zamannya Karina mah ya Facebook yang lagi terkenal. Kalau kita kan sekarang udah lain ya yang terkenal. Jadi apapun. Jangan nanti ketika kalian sudah, contoh nih ya, sesudah kalian menikah, baru kalian ganjen di Facebook lah, di Instagram lah, jangan sekarang, mumpung masih muda. Oke. Catat dan ingat Kak Fer. Oke, langsung aktifin di sosmed. Di Facebook tuh kenalannya. Coba Kak, ceritain Kak, gimana cara gimana kok bisa kenalan di Facebook? Jadi kan kakak waktu itu suka ikutan juga ya, namanya pelayanan lagu, ada namanya HEJ.
HEJ, Humeo Eko Jakarta. Jadi direkrut waktu itu ke situ, yuk ikutan, kebetulan mau ada pelayanan nih ke Balikpapan, ke Kalimantan Timur. Oh boleh deh, tapi kita jualan kaos. Akhirnya kita produksi kaosnya, kita jual nih kan. Dan singkat cerita, kita berangkat. Itu ada kejadian juga loh waktu pas berangkat. Jadi kita naik itu pesawat tik lah ya. di tik. Itu ketika sudah perjalanan 1 jam di pesawat itu, harusnya 1 jam kemudian sampai kan? Sudah 1,5 jam kok nggak sampai-sampai. Tiba-tiba pengumuman bilang, baiklah seluruh penumpang, sekarang kita akan kembali ke Jakarta karena bla 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 bla. Harusnya 1/2 jam udah sampai kok. Balik. Tahu nggak? Putar balik. Jadi kita namanya pesawat tuh nggak kayak mobil, kita tahu dia putar balik atau nggak. Tiba-tiba udah balik lagi ke Jakarta. Padahal kita udah perjalanan 1 jam begitu. Dalam hitungan 10 menit kita udah sampai, dan itu depan pesawat itu retak. Oh, Malah saya ditabrak burung gitu atau apa waktu itu. Jadi retak, udah mau pecah depannya pesawat itu. Ada filmnya tuh kayak gitu. Ada filmnya juga. Dari kisah nyata dari luar. Akhirnya kami berdoa lah waktu itu, ya ampun Tuhan, bagaimana bisa terjadi gitu ya, tapi untung puji Tuhan kita selamat. Setelah itu kita ikut pesawat yang selanjutnya, sampailah di sana. Kita mengadakan pelayanan waktu itu di Gereja Batu Ampar, kita nginep di rumah, dititip di rumah-rumah anggota gitu ya, baik-baik anggota di sana. Nah di situ tuh ketemu si abang, dia salaman. Kebetulan aku bawa acara waktu itu renungan Vesper kan, jadwalnya renungan Vesper saya bawa, salaman. Tapi kita nggak kenal, karena kan kita cuma kenal di Facebook, cuma namanya juga temen aja udah ribuan ya, karena kenal itu siapa ya? Iya. Nah ini Green, dasarnya harus salaman dulu. Dari salaman dulu nih ya kayak. Lah gitu ya. Terus udah itu baru dia chat gitu kan. Kayaknya kita temenan Facebook ya. Masa sih, aku bilang, oh iya ya. Oh ya udah deh gitu. Udah cuma segitu doang. Akhirnya pas itu bulan Oktober kan, baru bulan Januari dia chatting lagi, udah ini vakum tuh berapa bulan kan. Januari dia chat gitu, hai gitu, ngobrol-ngobrol biasa gitu. Posisi dia punya pacar, kakak juga punya pacar. Nah cuma pacar dia kan non-advent. Kalau aku tidak pernah pacarku non-advent, selalu advent. Karena saya punya prinsip, janganlah melihat yang non-advent. Advent itu banyak. Jadi tidak pernah saya tertarik sama yang non-advent. Kalau ada non-advent yang deket-deket, hey, no. Saya carinya yang advent. Kalau kamu mau sama saya, advent dulu. Saya nggak mau deket dulu, nikah, baru misalnya dibaptis, saya nggak mau. Pokoknya harus advent. Semuanya saya udah tegaskan. Mintalah, maka akan diberikan padamu. Kalau aku misalkan minta, pasti dikasih. Jadi saya tidak takut kerjaan, saya